Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Syuhada Ramadan. Saya seorang web developer. Insya Allah kali ini kita akan belajar JavaScript tentang value and reference ya. Di JavaScript, data types dibagi menjadi dua kategori ya, ada value types dan ada reference type. Di value types ada number, string, boolean, undefined, dan null ya. Sedangkan di reference type itu ada object, array, dan function. Antara value types dan reference type itu memiliki perbedaan saat kita menyalin suatu data atau menyimpan suatu data ya. Nah, hal ini harus kita ketahui ya bersama-sama. Untuk lebih jelasnya tentang hal ini, langsung saja kita masuk ke seri praktek ya. Oke, kita akan coba belajar tentang value types terlebih dahulu ya. Misalkan di sini kita akan buat variabel yang misalkan kita beri nama hewan A ya. Misalkan di sini kita isi 12. 12 ini misalkan umur hewannya ya. Jadi umur hewan A itu 12. Nah, kalau seperti ini maka 12 ini akan disimpan di variabel hewan A. Sehingga hewan A sekarang isinya adalah 12. Nah, kemudian kita akan coba buat variabel satu lagi yaitu misalkan di sini kita beri nama hewan B ya. Kemudian nilainya kita akan copy dari hewan A. Nah, jadi 12 ini akan di-copy, kemudian akan disimpan di variabel hewan B. Nah, jadi sekarang hewan B nilainya adalah 12. Seperti itu. Nah, perlu kita ketahui bahwa hewan A dan hewan B ini adalah variabel yang berbeda ya. Mereka tidak sama, hanya saja mereka memiliki nilai yang sama yaitu 12. Untuk melihat hasilnya kita akan coba cetak hewan A dan B ini ke dalam konsol ya. Caranya kita panggil console log, kemudian kita tuliskan tanda petik 2 seperti ini. Nah, kemudian kita beri keterangan ya, ini merupakan hewan A. Nah, ini merupakan hewan A ya. Kemudian kita pisahkan dengan tanda koma seperti ini. Kemudian kita masukkan nama variabelnya, yaitu hewan A. Nah, kemudian kita buat variabel satu lagi ya, yang hewan B. Kemudian kita panggil console log. Kemudian kita tuliskan keterangannya, hewan B. Kemudian dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian kita masukkan nama variabelnya, yaitu hewan B. Nah, kalau kita lihat sekarang di konsol, nah hasilnya sama ya, 12. Hewan A dan hewan B nilainya 12. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ubah salah satu nilai dari variabel ini ya. Misalkan kita ubah variabel B. Nah, sekarang kita akan panggil variabelnya, yaitu variabel hewan B. Kemudian hewan B ditambah dengan 2. Gitu. Jadi, hewan B tadi nilainya 12 ditambah 2. Jadi sekarang hewan B memiliki nilai yaitu 14 ya. Kalau kita lihat di konsol sekarang. Nah, berubah ya. Hewan A tetap 12, hewan B itu 14. Kalau kita lihat ilustrasinya seperti ini ya. Pertama, hewan A dan hewan B memiliki nilai yang sama 12. Kemudian hewan B ditambahkan 2 ya. Menjadi sekarang 14. Nah, ini menandakan bahwa value type itu mengcopy data atau menyalin suatu data itu berdasarkan value ya atau nilainya. Seperti yang kita ketahui tadi, nilai dari hewan B ini mengcopy dari hewan A ya. Nah, seperti ini. Jadi value type itu mengcopy atau menyalin sebuah data itu berdasarkan value. Jadi misalkan kita ubah hewan B, yang berubah hanya hewan B saja, hewan A tidak berubah. Nah, seperti itu ya. Perilaku dari value types. Nah, sekarang kita akan belajar kategori yang berikutnya ya, yaitu reference type.
Oke, di sini kita akan coba membuat sebuah objek ya, yang objeknya kita beri nama hewan A gitu kan. Kemudian di dalam objeknya kita akan buat satu properti yaitu umur ya, ini yang diisi oleh 12, misalkan 12 bulan gitu ya. Kemudian kita akan buat objek yang kedua yaitu misalkan objeknya kita beri nama hewan B ya. Kemudian kita salin nilai yang ada pada hewan A ya, yang ini. Maka sekarang objek hewan B akan berisi nilai yang sama seperti hewan A ya. Kemudian kita akan coba cetak hasilnya ke dalam konsol. Caranya kita panggil console log, kemudian kita tulis keterangannya bahwa ini adalah hewan A ya. Kemudian kita pisahkan dengan tanda koma, kemudian kita panggil nama objeknya yaitu hewan A. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan cetak objek yang kedua yaitu hewan B ya. Kita panggil console log, kemudian kita beri keterangan bahwa ini hewan B ya. Kemudian kita pisahkan dengan tanda koma, kemudian kita masukkan nama objeknya yaitu hewan B. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di konsol, nah hasilnya sama ya. Hewan A dan hewan B memiliki nilai yang sama yaitu umur. Umurnya 12. Jadi semuanya sama ya. Nah, gimana kalau sekarang kita rubah salah satu objeknya ya. Misalkan kita akan rubah objek yang ini ya, hewan B ya. Kita akan panggil dulu objeknya yaitu hewan B. Kemudian kita akan akses propertinya menggunakan dot notation ya. Caranya kita tuliskan titik di sini. Kemudian kita akses nama propertinya yaitu umur. Kita ganti dengan misalkan 14. Nah, kalau kita lihat di konsol sekarang, nah hewan B properti umur sudah berubah ya. Nah, namun hewan A ikut berubah. Nah, ini agak ada sedikit berbeda dengan value type ya. Kalau kita lihat gambarnya seperti ini. Yang pertama tadi, hewan A dan hewan B memiliki nilai yang sama, yaitu umur 12 ya. Kemudian, ditambah, kita ubah tadi objek B menjadi umurnya menjadi 14. Kemudian hasil akhirnya, sekarang hewan A dan hewan B memiliki nilai umur yaitu 14. Jadi objek hewan A ini ikut berubah gitu ya, yang tadinya 12 menjadi 14. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kalau kita mengcopy sebuah data di reference type, ya, contohnya kita seperti ini ya, yang tadi kita sudah lakukan. Objek B ini kita copy nilai atau objek yang sama seperti hewan B ya. Sesungguhnya yang kita copy bukan objeknya, namun reference-nya atau alamatnya gitu ya. Jadi ketika kita ubah objek B 14 ya dengan 14 gitu, maka dia akan mengacu ke alamat yang kita salin tadi atau referensinya, kemudian dia akan mengubah objeknya. Nah, objeknya ini objek yang sama yang digunakan oleh hewan A. Nah, ini alasan kenapa dia berubah gitu. Jadi sama 14 gitu ya. Makanya kita dapatkan hasilnya sama-sama 14 seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau misalkan value types itu mengcopy berdasarkan value-nya, berdasarkan nilainya. Sedangkan kalau misalkan reference type itu mengcopy berdasarkan reference-nya atau alamatnya. Nah, seperti itu ya. Oh, subhanallah nih, kita sudah belajar ya tentang perilaku dari value types dan reference type ya. Untuk codingannya sudah saya upload di GitHub ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendownloadnya, silahkan mengunjungi halaman ini. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan proses belajar kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Dan terima kasih teman-teman sudah menonton. Senang sekali rasanya bisa belajar bareng bersama teman-teman semua. Bagi teman-teman yang lagi sedang mengalami kesulitan, selalu sabar ya. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Selalu yakin bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran surat Al-Insyirah ayat 6. Selalu ingat bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Jadi tetap semangat dan jangan menyerah ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim di setiap awal kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.